Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Friskasari dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Di sini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih lanjut apa sih komunikasi massa itu. Apa sih komunikasi massa itu? Pengertian dari komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai saran untuk menunjang komunikasi tersebut. Media massa yang digunakan dalam komunikasi massa pun dapat berupa audio, audiovisual, media cetak, maupun media luar ruang. Menurut para ahli, menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi massa ialah salah satu dari jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada beberapa khalayak, yang disebarkan melalui media cetak seperti majalah dan surat kabar. Sedangkan menurut John R. Bittner, komunikasi massa merupakan pesan yang dapat dikomunikasikan atau disampaikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang secara sekaligus. Tahu gak sih kalian tentang sejarah komunikasi massa? Sejarah komunikasi massa. Sejarah perkembangan komunikasi massa sangatlah panjang, dan perkembangannya sejalan dengan perkembangan manusia. Ada beberapa era yang menjadi landasan untuk melihat sejarah perkembangan komunikasi massa. Berikut ini beberapa tahapan sejarah komunikasi massa, yakni 1. Tanda dan isyarat. Orang-orang yang tidak dapat berbicara dan memiliki keterbatasan kemampuan untuk menerima atau mengirimkan pesan. Manusia pada era ini sering menggunakan isyarat dan tanda dalam berkomunikasi. Kedua, zaman bahasa lisan. Kemampuan manusia pada era ini berkomunikasi menggunakan simbolik seperti kata-kata, angka, dan simbol. Ketiga, zaman tulisan. Pada era ini manusia sudah mengenal huruf, lambat laun tulisan berkembang begitu cepat. Dalam era ini ada perubahan dari menulis di batu ke media portabel dan industri ringan. Era ini berlangsung sekitar 5000 sebelum Masehi. Keempat, zaman cetak. Salah satu penyempurnaan dari perkembangan komunikasi massa adalah pada zaman cetak. Masyarakat pada era itu mulai menerima perkembangan media cetak karena sebagai budaya yang jelas berkembang. Kelima, perkembangan media massa. Setelah munculnya era media cetak, kegiatan komunikasi mulai beranjak begitu cepat. Kemudian mulai juga muncul radio dan TV. Membuat komunikasi massa menjadi salah satu hal yang penting dan menjadi bagian dari kehidupan di masyarakat. Kemudian, perkembangan zaman muncul internet sebagai bagian dari media massa. Adanya internet mampu mengatasi ruang dan waktu penyebaran informasi di belahan dunia. Munculnya era komunikasi massa merupakan hal yang mungkin tidak dapat dibayangkan. Dalam hal komunikasi, karena semakin cerdas manusia, maka semakin rumit dan kompleks komunikasinya. Karakteristik komunikasi massa. 1. Komunikator yang terlembaga. 2. Pesan yang disampaikan memiliki sifat yang umum. Ketiga, komunikan dari komunikasi massa bersifat heterogen dan anonim. Keempat, pesan yang disampaikan bersifat satu arah. Dan kelima, terjadi umpan balik yang diberikan tertunda. Selanjutnya, efek komunikasi massa. Adanya proses komunikasi mempunyai dampak atau hasil akhir yang disebut dengan efek. Efek muncul dari seseorang yang menerima pesan komunikasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Menurut Donald K. Robert, efek hanyalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Oleh karena fokusnya pesan, maka efek harus berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa. Ardianto, tahun 2004, halaman 48. Jenis-jenis komunikasi massa. Hai guys, ayo berpikir jernih. Berdasarkan penelusuran Tempo, proses penerbitan izin. Itu tadi beberapa materi tentang komunikasi massa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.